Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semangat ya. Walaupun jam-jam siang ini, tapi kondisi semangatnya masih luar biasa. Ya. Gimana? Sudah makan belum? Sudah. Oke. Jadi sekarang kita belajar apa? Adakah yang belum hadir hari ini, anak-anak semuanya? Yang nggak hadir, temannya ada? Ada. Siapa? Kita coba absen dulu ya. Aida ada? Aisyah, Adriani ada? Tuh. Alfi? Alia, Putri Herman? Aljena? Ada? Ulang. Arni Sepriani? Isa Dwi Aulia? Dwi Okta Putri? Terus Elvira Miranda? Sakit? Fauzia Intan Nuraini? Halimah Sadiah? Ica Arlania? Sakit. Irma Putri? Kalila? Tadi klub. Izin ya. Lailatul? Mira Dwi Rianti? Mutia Habibin? Naira? Naila? Naila Ayudia? Epa Ramadhani? Nizra Dwiki? Nur Badril? Sifa? Nur Sifa Hidatullah? Nur Hikmah? Resti Maulida? Din? Sifa Artika? Tahnia? Dina? Oke, sekarang coba kita nyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Coba siapa biasa dirijennya? Coba maju. Ya. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya ya. Coba. Aulia? Aulia? Mohon semuanya anak-anak semua berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah dari
seru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih banyak. Oke, kita lanjutkan pokok pembahasan kita hari ini ya. Nah, kembali kita belajar tentang mengenai Pancasila. Kita sudah terbiasa mempelajari bahwa Pancasila itu kan sebagai dasar negara. Pancasila itu sebagai pedoman hidup. Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, tentunya kata Pancasila itu tidak asing lagi bagi kita sebagai rakyat Indonesia, ya kan? Ya, gagasan tentang Pancasila disampaikan oleh beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin, Soekarno, serta Supomo dengan melalui proses yang sangat panjang. Ya, oke kita loncat aja ya. Nah, jadi dengan kita mempelajari tentang peluang atau tantangan kita dalam berpancasila dalam kehidupan global, itu dengan tujuan adalah supaya para siswa yang pertama mampu menganalisa peluang terkait penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Nah, bagaimana kita menggunakan sebuah peluang itu dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global, ya? Apalagi generasi sekarang ini terkenal dengan generasi Gen Z, generasi zaman now. Kita harus pandai-pandai memanfaatkan teknologi. Kemudian, tentu dengan harapan kita juga bisa memberikan sebuah solusi, ya. Bagaimana solusi menghadapi tantangan tersebut? Dan juga dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, tentunya kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, ya enggak? Dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan sekolah, dan juga dalam lingkungan bermasyarakat. Apa contoh dalam lingkungan keluarga kita menerapkan nilai Pancasila? Nah, seperti hormat kepada orang tua, menyayangi adik, ya, saling membantu, ya. Kalau dalam lingkungan sekolah, ya mengikuti upacara bendera, menaati peraturan sekolah, disiplin. Kemudian kita juga tidak boleh membeda-bedakan teman dalam kelas, ya. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah melaksanakan sebuah kegiatan gotong royong untuk membangun masyarakat berdasarkan nilai Pancasila. Jadi dalam segala hal, sedapat mungkin, dalam apapun masalahnya, masalah yang berat sekalipun, kalau kita kerjakan secara bersama-sama, otomatis akan menjadi ringan. Ibarat pepatah mengatakan, ya enggak, berat sama dipikul, kalau ringan sama dijinjing. Sesuatu masalah yang begitu berat, kalau dikerjakan secara bersama-sama, itu pasti akan terasa ringan. Ya,
seperti contohnya ada di daerah Jawa sana, bahkan ada yang menggotong rumah bersama-sama. Padahal rumah yang begitu besar, rumah yang begitu berat, bisa digotong bersama-sama. Ya, tapi rumah yang tidak permanen ya, ada tuh. Oke, kita simak videonya dulu ya.
Dengan setelah menyimaknya video tadi, itu kita bisa memahami dan mengetahui bagaimana pengaruh budaya asing terhadap budaya kita, ya, terutama budaya-budaya yang datangnya dari budaya Barat, ya. Itu tidak semuanya bisa kita terima. Kita sebagai warga negara tentu harus bisa eh, memfilter, ya, menyaring mana kira-kira yang bernilai positif, ya. Nah, itu bisa kita ambil. Nah, terlihat dari video tadi adalah nampaknya terkikisnya budaya kita oleh budaya luar. Ya, budaya yang tari-tari tradisional, ya kan, sudah mulai tergantikan oleh anak-anak muda yang sekarang yang suka joget-joget tak menentu, goyang-goyang tak menentu, ya kan? Ah, lebih suka itu daripada melihat tari-tari tradisional. Jadi sudah lupa anak-anak sekarang ini. Mudah-mudahan anak-anak kita sekarang kembalilah ke nilai-nilai Pancasila, ya. Nah, tantangannya adalah saat ini hampir semua orang pasti menggunakan media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk bersosial, baik itu berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, atau video. Nah, akan tetapi tidak sedikit orang yang menyalahgunakan media sosial tersebut. Nah, salah satunya adalah kasus yang menggunakan media sosial untuk melakukan ujaran kebencian. Nah, menumbuhkan kebencian kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras atau etnis. Nah, terkadang kita akan sedikit ada permasalahan, ada pertengkaran. Nah, janganlah sedikit-sedikit disebarluaskan melalui media sosial, apalagi Facebook, ya, apalagi sampai menyebarkan ujaran kebencian, ya, supaya kayak kita jangan terjerat undang-undang ITE. Kalau kita terjerat undang-undang ITE bisa kena pasal-pasalnya nanti, ya. Nah, berhati-hatilah dalam menggunakan media sosial. Oke, kita lanjut. Peluang yang kedua, coba dibaca, Anda. Baca dulu, baca aja. Oke, makasih. Nah, jadi masyarakat kita juga mempunyai sebuah peluang yang dapat dipergunakan untuk menyebarkan berbagai tradisi. Apalagi kita sekarang di Klanseng, ya kan. Nah, kita bisa menyebarkan tradisi pacu jalur Klanseng ini ke berbagai belahan dunia. Yang bahkan sampai viral sampai sekarang ini kan, yang sudah mendunia. Nah, itu adalah sebuah peluang bagi kita. Jadi hal-hal yang bernilai positif, tentang tradisi, tentang budaya, tentang adat istiadat. Nah, bisa kita gunakan dalam berbagai media sosial. Nah, makanya kalau anak-anak sekarang ini, anak generasi sekarang ini, jangan sampai gaptek, ya. Ya, Anda semuanya, jangan sampai gaptek. Harus bisa menguasai teknologi. Gunakan untuk hal-hal yang positif. Share, kita share yang baik-baik aja. Kita share yang bernilai positif melalui Instagram, melalui Facebook, dan sebagainya. Nah, itu adalah sebuah peluang. Nah, makanya Pacu Jalu sekarang ini tradisi kita menjadi mendunia, itu karena pandai menggunakan media sosial. Kan peluang bagi kita kan, bangga kita kan, sebagai warga negara Melayu Riau, apalagi Kalimantan, sudah mendunia Pacu Jalu kita, ya. Itu adalah sebuah peluang bagi kita. Nah, jadi setelah anak-anak semuanya menyimak berbagai video tadi, coba jawab pertanyaannya.
Apa yang kalian ketahui mengenai Pancasila? Coba. Ya. Apa yang kamu Tania ketahui mengenai Pancasila? Ya. Oke, terima kasih buat Tania. Aplaus ya. Ada yang menjawab selain itu? Apa yang kita dengan Pancasila? Yang sebelah sini? Coba Dwi Akta. Ya. Sebagai pedoman hidup ya. Coba kamu jawab. Apa yang dimaksud dengan pedoman hidup? Pedoman hidup. Apa Alfi? Apa yang dimaksud dengan pedoman hidup? Tujuan kedepannya. Oke, makasih. Ya, yang jelas yang dimaksud dengan pedoman hidup itu adalah dalam segala berperilaku, tingkah laku kita, akhlak kita, moral kita, itu haruslah disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, jangan sampai bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. Itulah yang dimaksud dengan pedoman hidup. Oh, kalau kita lagi ada kesalahan, ya kita tengok cocok nggak dengan nilai Pancasila. Oh, ini salah. Oh, ini negatif. Jangan dipakai, jangan diulangi. Nah, itulah pedoman hidup kita. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua. Apakah sudah menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, coba jawab semuanya dulu. Apakah sudah atau belum? Sudah. Kalau sudah, apa buktinya? Coba buktikan. Coba sampaikan, apa buktinya? Coba yang satu-satu dulu. Naila, itu cocok dengan sila keberapa itu? Sila pertama. Kita harus saling menghormati sesama umat beragama. Oke, yang berikutnya, Alfia. Harus bersikap adil terhadap sesama ya. Itu sila keberapa itu yang lebih cocok? Sila kedua, apa bunyinya? Kemanusiaan. Ya, kita harus selalu bersikap adil terhadap sesama manusia. Kita tidak boleh pilih kasih. Kita harus memperlakukan setiap manusia itu secara adil. Ya, kita harus selalu menghargai harkat dan martabat manusia. Ya, hormat menghormati, sayang menyayangi terhadap yang lebih kecil, terhadap sama yang lebih tua harus santun, hormat. Nah, itulah yang sesuai dengan sila kedua, beradab. Ya, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ada yang jawab yang berikutnya? Coba, Aulia. Oh, haruslah selalu menjaga persatuan. Janganlah terjadi konflik ya. Nah, kita karena negara kita ini kan negara yang beraneka ragam, banyak suku ya, banyak agama, banyak ras ya. Nah, kita harus menghargai yang namanya persatuan supaya tidak terjadi konflik. Nah, itu lebih cocok sila keberapa? Ketiga, persatuan Indonesia. Oke, yang berikutnya. Siapa? Naira. Nah, berpartisipasi dalam musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, jadi sebenarnya dalam sila keempat itu permusyawaratan ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Apa sebenarnya hikmah yang sila keempat tadi? Nah, kita harus selalu
mengutamakan musyawarah, ya. Apapun masalahnya, semuanya harus dilakukan secara musyawarah. Tidak boleh mengambil tindakan sendiri dan tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Ya, misalkan kita ingin memaksakan suatu keputusan, orang lain nggak suka atau orang lain nggak tahu, itu nggak boleh, nggak pantas ya. Apalagi calon-calon apa misalnya, calon-calon generasi ke depan. Mau cari jalan bupati ke, DPR ke, ya, bahkan sampai ke presiden. Nah, jadilah pemimpin yang mengutamakan musyawarah lebih dulu. Jangan tahu-tahunya diam-diam ada keputusan tanpa musyawarah. Itu berarti nggak cocok dengan sila keempat. Oke, lanjut. Soal yang keberapa lagi? Adakah kira-kira hambatan dalam menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ada nggak kira-kira hambatannya? Ya, kita kan harus selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa kira-kira hambatannya? Apa yang istilahnya kesulitan kita dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila itu? Coba, egois. Apa itu egois? Ya, mementingkan diri sendiri. Tak peduli kepada sesama, tak peduli kepada orang lain, alias sibuk dengan urusan sendiri. Padahal kita diajarkan, kita harus mengutamakan kepentingan bersama dulu, baru di atas kepentingan pribadi. Nah, sebagai contoh, ketika ada musyawarah di desa, ya, di kampung, ada gotong royong. Kita lagi kerja nih, ya, ada gotong royong di kampung. Tinggalkan dulu kerja kita itu, kita ikut gotong royong, karena kita harus mengutamakan kepentingan bersama dulu di atas kepentingan pribadi. Nah, itulah salah satu contohnya. Misal apalagi orang Minang biasanya kan gale lata kambang katanya kan, jualan sudah terbuka. Ya, kalau bisa sedapat mungkin tinggalkan jualannya. Ikut musyawarah kayak atau ikut gotong royong kayak itulah esensi dari uh, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ada jawaban lain? Hambatannya? Kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. Gimana caranya supaya pemahaman itu bisa selalu ditanamkan? Nah, makanya dari jenjang SD, SMP, MTS, MA, SMA, makanya ditanamkan atau materi Pancasila itu, apalagi dalam kurikulum Merdeka ini, selalu ada materi tentang Pancasila. Ya, itulah gunanya supaya kita lebih memahami esensi dari nilai-nilai Pancasila, supaya kita selalu serasi dan seimbang perilaku kita dengan dasar negara kita itu. Jadi dengan harapan ya, generasi sekarang ini generasi yang berpancasila. Katakan kepada diri sendiri, saya adalah Pancasila. Saya berpancasila. Sesuaikan perilaku kita dengan tingkah laku kita sehari-hari. Karena itu adalah pedoman. Oke, lanjut yang ketiga. Yang keempat ya. Adakah dampak pengaruh globalisasi terhadap Pancasila? Ada pengaruh global. Ketika kalian menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Coba jawab. Apa pengaruhnya? Pengaruh global. Coba ulangi lagi. Ya.
Jadi kita selalu berinteraksi secara global. Jadi di situ kita bisa memanfaatkan peluang. Nah, mana yang menjadi tantangan bagi kita, hambatan bagi kita harus antisipasi ya. Nah, yang paling parah sebenarnya adalah pengaruh budaya asing, apalagi pengaruh budaya barat. Nah, seolah-olah orang kita sekarang ini kan lebih bangga, ya, lebih bangga dikatakan orang luar daripada orang 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 asli Indonesia. Apa buktinya? Apa buktinya? Kalau menurut Ustadz, buktinya adalah banyak orang kita yang suka meniru gaya-gaya barat. Laki-laki, perempuan sama. Ya, ada nggak orang kita yang rambutnya hijau? Ada nggak? Ada nggak orang kita yang rambutnya merah? Ada. Aslinya ada nggak? Mana ada? Kalau asli kita pasti rambutnya orang-orang hitam. Tapi karena ikut-ikut budaya barat, oh diambilnya lah kuah sate, ya, ya pakai digen warna merah, warna hijau, warna entah apalah warnanya ya. Biar dikira apa? Biar dikira keren dengan gaya rambut anak pang yang tak terurus itu. Nah, ya kan? Tak gaya gini, tak gaya apa? Pantas nggak kira-kira itu ditiru? Padahal itu adalah gaya orang luar. Kenapa kita tiru? Ya maaf kata ya, apalagi yang perempuan, ya, yang perempuan apa? Tindik-tindik, tahu kan? Tindik-tindik. Ya aneh-aneh zaman now sekarang nih. Bisa kita lihat dari berbagai media sosial, macam-macam. Aneh-aneh tingkahnya. Kadang di mata lah, kadang di hidung lah, kadang di mana-mana. Nauzubillah, ya kan? Itu banyak dilakukan oleh generasi sekarang ini. Banyak nggak? Dengan bangganya pamer di media sosial. Dengan gaya-gayanya yang tak senonoh. Nah, makanya intinya kita itu harus menyaring ya, memfilter mana yang pantas kita tiru. Apa kira-kira yang pantas dari budaya luar yang harus kita tiru? Hah? Teknologi orang dah bagus, lebih canggih. Terus apalagi yang pantas kita tiru dari orang luar? Nah, ya sih orang luar itu kan terkenal dengan sangat menghargai waktu, ya enggak? Bekerja sungguh-sungguh. Ya, orang mereka sering berhasil orangnya. Itulah seharusnya yang kita tiru. Bukanlah hal-hal yang negatif, bukanlah pergaulan bebasnya, bukanlah hal-hal yang negatif yang lainnya. Ya, makanya dalam diri kita ini harus ada filter, saringan. Kalau nggak ada saringan, otomatis semuanya bisa masuk. Positif masuk, negatif masuk. Kalau nggak ada penyaring, ya. Pakai apa kita penyaringnya? Pakai kalau kita bikin teh, pasti ada penyaringnya, ya nggak? Biar nggak masuk tehnya, harus ada penyaringnya. Tapi kalau dalam hati, dalam diri kita, apa penyaringnya? Iman, kesadaran, ya. Pancasila juga lah sebagai penyaringnya, filternya. Supaya kita tidak terpengaruh oleh budaya luar. Oke, ada yang mau tanya? Ada nggak yang mau kasih pertanyaan? Oke, karena sudah siang, kita kasih sebuah permainan dulu ya. Ice breaking. Biar nggak ngantuk ya. Biar lebih jos, semangat. Di refresh kembali. Ya. Nah, permainannya gampang sebenarnya.
Tahu kan dengan nyanyi potong bebek angsa, masak di kuali. Hafal nggak? Nah, liriknya hafal nggak? Coba dulu. Coba dulu. Coba 1, 2, 3. Nah, 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 udah ya. Nah, itu adalah nada dan liriknya. Tapi disesuaikan nanti dengan nada dan liriknya. Nah, ini kita bagi kepada 3 kelompok ya. Ya. Nah, ini adalah kelompok wak ya. Ini adalah kelompok wek. Ini adalah kelompok wuk. Wuk. Misal contoh. Misal contoh permainannya gini, ya. Nanti Ustaz tunjuk. Ya, nadanya kan kayak potong bebek asal tadi. Misal kamu sedih tunjuk wak 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 wek 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 wuk 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 wak 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 wak. Nah, gitu permainannya. Paham nggak? Nah, ya. Udah paham semuanya? Oke, semangat. 1, 2, 3. Oke. Mantap ya. Memang nampak betul-betul konsentrasi semuanya. Ya. Kalau ada yang nggak nyambung tadi berarti masih tidak konsentrasi. Tapi ini alhamdulillah lancar dari awal sampai akhir ya. Nah, sekarang yang kedua. Permainan yang kedua. Permainan tebak warna ya. Ya. Tebak warna. Mana yang di Ustadz tunjuk? Coba kamu jawab. Bisa ditunjuk warnanya nih hitam ya. Bisa ini warnanya biru. Tapi jawab dengan cepat. Oke. 1, 2, 3. Ini warnanya apa? Biru. Ini warnanya apa? Kuning. Ini warnanya? Kuning. Sapi minumnya apa? Air. Oh iya. Ada yang jawab air, ada yang jawab susu. Tapi sebenarnya ya minum sapi itu apa? Air. Ya air. Ya bukan susu ya. Tapi kalau jawabannya sapi, nampak di situ seriusnya. Tapi ada juga yang jawab susu tadi ya. Ada ya sapi minum susu? Ada. Oke. Sekarang coba bagi kepada ini berapa jumlah semuanya? Dibagi 4 cukup nih. Dibagi 4 berapa nih? 5. 5 kelompok lah ya, atau 6. Nah, coba duduk sesuai kelompoknya. Coba dibagi. Coba dibagi. Ayo. Benar semuanya. Ya. Nah, duduk sesuai kelompoknya dulu. Oke.
1, 2, 3, 4. 4 kelompok tuh ya. Ini LKPD-nya, ini adalah soalnya. Referensinya ya. Nah, ini lembar kerjanya, Nanda. Ya, bikin nama kelompoknya ya. Ada yang merasa kesulitan? Ya, ya. Di sini bisa, di sini bisa juga. Ah, oke. Okay. Ya, di belakang pun bisa. Ya. Hah? Hah? Iya. Jawabannya. Ya, 3 aja. Jadi, kalau nggak mau di sini, di sini bisa juga. Nah, ya. Kenapa? Ya, salin aja di sini. Ya, belakang ya. Ya, nanti masing-masing kelompoknya dipresentasikan ya. Tolong belikan air dulu. Air minum. Kantin. Apa tuh? Ya, bisa, ya.
Jangan lama ya. Ya, ya. Diskusikan dulu. Masih ada waktunya. Diskusikan dulu. Gimana? Ananda, semuanya? Kasih Ustaz Herman dulu. Nih, untuk kamu. Kasih Ustaz Herman dulu. Terus satu lagi. Ya.
Nah, gimana? Ayo, kelompok mana yang mau tampil lebih duluan? Iya. Yang mana? Ini atau ini? Tadi ya? Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Garuda, anggota kelompok Arni Sepriana, Alpi, Lala, Mutia, Hikmah, dan Nepa. Oke. Kelas dari kelas 12 IPA. Carilah 3 kekuatan dan 3 peluang Indonesia terbesar dalam kehidupan global melalui buku paket maupun internet. Dan untuk memandu diskusi dengan rekanmu, berikut pertanyaan penting yang perlu didiskusikan. Masalah-masalah apa saja yang akan terjadi pada 3 kekuatan dan 3 peluang? Kekuatannya: 1. Keanekaragaman budaya. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa dan ribuan bangsa yang menciptakan kekayaan budaya dan tradisi yang menarik bagi dunia. 2. Sumber daya alam yang melimpah. Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti mineral, minyak, gas, dan hasil pertanian yang dapat menjadi pendorong ekonomi global. 3. Dasar konsumen yang besar. Dengan populasi lebih dari 270 juta orang, Indonesia memiliki pasar domestik yang besar dan berpotensi menarik investasi. Peluangnya: 1. Digitalisasi dan teknologi. Dengan meningkatnya penggunaan internet dan teknologi, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi digital dan startup. 2. Sektor pariwisata. Keindahan alam dan budaya yang kaya menjadi sektor pariwisata sebagai peluang besar untuk menarik wisatawan internasional. 3. Energi terbarukan. Potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan seperti solar, geothermal, sejalan dengan tren global menuju keberlanjutan. Baiklah, lebih dan kurang dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi? Aulia. Kami dari kelompok Cerdas Bangsa, anggota kelompok Halimah Sa'diyah, Alia Putri Herman, Irma Putri, Disa Dwi Aulia, Aida Isfiantari. Soal: carilah 3 kekuatan dan 3 peluang Indonesia terbesar dalam kehidupan global melalui buku paket maupun internet dan untuk memadu diskusi dengan rekanmu. Berikut pertanyaan penting yang perlu didiskusikan. 1. Masalah-masalah apa saja yang akan terjadi pada 3 kekuatan dan 3 peluang?
3. Pasar konsumen yang besar. Dengan populasi lebih dari 270 juta orang, Indonesia memiliki pasar domestik yang besar dan berpotensi menarik investasi. 2. Posisi geografis strategis. Terletak di jalur perdagangan internasional, Indonesia menjadi titik penghubung penting antara Asia dan Australia, serta antara Pasifik dan Sumatera Hindia. 3. Pertumbuhan ekonomi yang stabil. Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan terus berkembang, menjadi salah satu negara dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Peluang Indonesia. Sektor pariwisata. Keindahan alam dan budaya dan kaya menjadi sektor pariwisata sebagai peluang besar untuk menarik wisatawan internasional. 2. Energi terbarukan. Potensi besar untuk perkembangan energi terbarukan, seperti solar, geothermal, sejalan dengan tren global menuju keberlanjutan. 3. Perdagangan internasional. Kesepakatan perdagangan bebas dan kemitraan ekonomi dapat membuka akses pasar baru bagi produk Indonesia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bintang. Nama anggota kelompok: Tania Ramadhani, Naira Ayu Nafisah, Sifa Artika Sulfiani, Nizra Dwiki, Nursifa Hibatullah. 1. Masalah-masalah apa saja yang akan terjadi pada 3 kekuatan dan 3 peluang? Berdasarkan asumsi kami, 3 kekuatan, yaitu 1. Aneka-keragaman budaya. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa dan ribuan bahasa, yang menciptakan kekayaan budaya dan tradisi yang menarik bagi dunia. 2. Sumber daya alam yang melimpah. Indonesia kaya akan sumber daya alam, seperti mineral, minyak, gas, dan hasil pertanian yang dapat menjadi pendorong ekonomi global. 3. Pertumbuhan ekonomi yang stabil. Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan terus berkembang, menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. 3 peluang. 1. Sektor pariwisata. Keindahan alam dan budaya yang kaya menjadi sektor pariwisata sebagai peluang besar untuk menarik wisatawan internasional. 2. Energi terbarukan. Potensial untuk pengembangan energi terbarukan seperti solar dan geothermal, sejalan dengan tren global menuju keberlanjutan. 3. Inovasi dan kreativitas. Potensi kreativitas di kalangan anak muda Indonesia dapat menciptakan produk dan layanan unik yang dapat bersaing di pasar global. Mungkin ini saja yang dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Horek yang beranggotakan Nur Badril Fitri, Dwi Okta Putri Lasana, Miss Dwi Wiranti, Vina Nafatul Aziza, dan Fauzia Intan Nuraini akan membacakan hasil presentasi kelompok kami, yaitu dengan soal carilah 3 kekuatan dan 3 peluang Indonesia terbesar dalam kehidupan global melalui buku paket maupun internet dan untuk memadukan diskusi dengan rekanmu. Berikut pertanyaannya. 1. Masalah-masalah apa saja yang akan terjadi pada 3 kekuatan dan 3 peluang? Jawabannya adalah kekuatan di Indonesia. 1. Posisi geografis yang strategis. Terletak di jalur perdagangan internasional, Indonesia menjadi titik penghubung antara Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Hindia. 2. Pasar konsumen yang besar. Dengan populasi lebih dari 270 juta orang, Indonesia memiliki pasar domestik besar dan berpotensi menarik investasi. 3. Keanekaragaman budaya. Indonesia memiliki 300 lebih suku dan ribuan bahasa, yang menciptakan kebudayaan dan tradisi yang menarik bagi dunia. Peluang Indonesia. 1. Perdagangan internasional.
Kesepakatan perdagangan bebas dan kemitraan ekonomi dapat membuka akses pasar baru bagi produk Indonesia. 2. Energi terbarukan. Potensi besar untuk pengembangan energi terbarukan seperti solar dan geotermal. Sejalan dengan tren global menuju keberlanjutan. 3. Sektor pariwisata. Keindahan alam dan budaya yang kaya menjadikan sektor pariwisata sebagai peluang besar untuk menarik wisatawan internasional. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk anak-anak semuanya ya yang sudah berpartisipasi secara aktif dalam diskusi. Dan penampilannya alhamdulillah Ustaz merasa sangat puas dengan jawabannya dan keaktifannya. Ya, mudah-mudahan ini berlanjut untuk ke depannya. Amin. Oke, kita kembali sedikit ke laptop ya. Kita coba evaluasi dulu. Kita coba pilih salah satu jawaban dari pernyataan berikut. Yang pertama, berikut ini yang merupakan tantangan penerapan Pancasila di era digital adalah: yang pertama, dapat menyebarkan berbagai tradisi di Indonesia melalui media sosial. Yang kedua, banyaknya tersebar berita hoax atau isu-isu yang belum tentu kebenarannya di media sosial. Sedangkan yang ketiga, dapat menyebarkan kearifan lokal yang dimiliki oleh budaya Indonesia lewat internet. D. Memperkenalkan produk-produk dalam negeri ke dunia internasional melalui internet. Yang terakhir, memperkenalkan pariwisata yang ada di Indonesia melalui internet. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Yang merupakan tantangan penerapan Pancasila di era digital. Ya. B. Banyaknya tersebar berita hoax atau isu-isu yang belum tentu kebenarannya. Ya, itu adalah merupakan sebuah tantangan bagi kita. Itu yang namanya tantangan tentu harus kita waspadai, kita tanggapi. Bagaimana kita menyikapi berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Ya. Jadi kalau kita dapat isu-isu atau berita-berita, diseleksi dulu. Benar enggak? Atau salah enggak? Nih, kadang-kadang orang-orang sekarang ini kan dapat berita langsung di-share, dapat berita langsung di-share, padahal belum tentu kebenarannya. Nah, disitulah kita menyaring dulu. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, yang berikutnya. Pada saat pandemi COVID, banyak dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, seperti PHK, siswa belajar daring, usaha-usaha yang bangkrut, dan sebagainya. Maka dari itu, setiap beribadah, Dani selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir dalam kehidupan kembali normal seperti sebelumnya. Sikap Dani ini mencerminkan nilai Pancasila. Silakan. Ya, Dani selalu berdoa. Ya, berdoa itu adalah sila pertama. Keimanan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa adalah salah satu kita beriman. Ya. Soal yang terakhir. Coba dibaca. Suara Ustaz habis. Coba dibaca dulu satu-satu. A. Tetap berada di rumah, menghindari kerumunan, tidak memakai masker, atau menjaga jarak. Jadi yang mana jawabannya, Nanda? Tidak memakai masker. Ya, kita disuruh memakai masker ya, padahal tidak memakai masker itu adalah jawabannya. Oke, kasih lagi aplaus buat anak-anak semuanya.
Nah, jadi pada pembelajaran PKN kali ini membuka wawasan tentang bagaimana relevansi Pancasila di tengah pesatnya perkembangan era digital. Nah, saya menyadari bahwa nilai-nilai Pancasila bukanlah sekedar teori. Ya, maksud dari teori bukan sekedar teori sini, bukanlah sekedar dibaca, bukanlah coba sekedar didengar, tapi dihayati, diamalkan. Nah, padahal setiap Senin pagi kita baca, kita dengar. Bukan itu esensinya, tapi pengamalannya lah setiap hari di lingkungan keluarga, sekolah, serta dalam lingkungan masyarakat. Ya, tetapi adalah sebuah fondasi, ya, fondasi yang harus dihidupi dalam setiap aspek kehidupan. Ya, tahu kan fondasi? Fondasi itu tentunya kalau ibarat bikin sebuah rumah, apa yang dibuat lebih dulu? Tentu fondasinya. Nggak mungkin langsung bangunan, langsung atap dulu kan, fondasi dulu tuh. Nah, itulah kondisi negara kita adalah nilai-nilai Pancasila. Jadikanlah fondasi kita negara itu adalah kuat, kokoh, tidak mudah goyah. Nah, sedangkan tantangan yang dihadapi cukup kompleks seperti maraknya hoax, ujaran kebencian, dan individualis. Ya, mudah-mudahan hal-hal seperti hoax, ujaran kebencian, serta individualis bisa kita tangkis ya, bisa kita tangani. Jangan sampai merusak nilai-nilai Pancasila. Ya, bisa kan? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Pancasila mengajarkan kita untuk menjaga persatuan sila ketiga dan hikmat kebijaksanaan sila keempat. Serta tantangannya adalah bagaimana menerapkan ketika identitas digital seringkali membuat orang merasa bebas bebas tanpa batas. Nah, refleksi berikutnya, namun di balik tantangan ada kekuatan besar. Pancasila justru menjadi filter moral di ruang digital. Nilai ketuhanan sila ke-1 mengingatkan kita untuk beretika. Ya. Sementara keadilan sosial sila ke-5 mendorong kita memerangi ketimpangan akses teknologi. Saya juga melihat peluang besar digitalisasi bisa membuat alat untuk mempromosikan Pancasila. Ya, kita bisa mempromosikan Pancasila. Kita perkenalkan, kita kampanyekan kepada dunia internasional hal-hal yang positif. Ya. Sebagai generasi muda, saya harusnya merasa bertanggung jawab untuk menjadi agen-agen perubahan. Nah, inilah agen-agen perubahannya ya. Untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, gunakanlah teknologi itu secara bijak. Dan menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan sila kedua dalam setiap unggahan interaksi. Ya, jadi jangan konten-konten yang nggak jelas, jangan konten-konten joget-joget, jangan konten-konten yang nggak bermutu lah. Istilahnya yang membawa nilai-nilai positif lah, itulah yang harus kita kembangkan. Dan jadilah generasi yang istilahnya menggunakan media tadi untuk hal-hal yang positif. Konten-konten kreator, YouTuber. Untuk hal-hal yang positif. Bagus itu. Oke? Bisa nggak? Bisa lah. Halo suaranya. Semua Anda semuanya, bisa nggak? Bisa. Oke, makasih. Nah, kesimpulannya, coba dibaca dulu anak. Ya. Tantangan era digital tidak boleh membuat kita takut. Kita harus dihadapi dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada. Kita bisa membangun ruang digital yang beradab. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah tantangan era digital tidak boleh membuat kita takut. Jangan kita takut ya. Jadilah generasi yang pemberani,
dalam menyebarkan nilai-nilai yang positif. Justru kita dihadapi dengan tentunya harus selalu punya kreativitas, ya, dan juga komitmen pada Pancasila. Dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, kita bisa membangun ruang digital yang beradab, inklusif, serta berkarakter Indonesia. Oke? Ya, mudah-mudahan generasi now, generasi Gen Z sekarang ini, mudah-mudahan inilah generasi yang harapan bangsa ke depan, yang akan membawa perubahan-perubahan yang akan datang, ya, yang akan menjadikan generasi emas, ya. Oke, terima kasih. Kira-kira cukup pembahasan kita untuk hari ini. Coba doa penutup kita sama-sama. Doa penutup majelis. Wa bihamdika astaghfirullah anta wa atubu ilaih. Amin. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini, mudah-mudahan ada hikmahnya, berkah, serta bisa kita tetap mengamalkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ya, amin. Alhamdulillah. Oke, sip. Udah jam berapa? Ya, udah boleh pulang ya. Habis waktunya, Mak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.